Hai, selamat berjumpa kembali di acara podcast Bakti di Pojok Bakti, bincang anak TI, walaupun saya bukan anak-anak. Baik, episode yang ketiga. Ya. Berjumpa dengan yang siapa ya? Ini kemarin host, sekarang biasanya narasumber. Ya, ini adalah ketua OSIS di periode berapa sih? 2024-2025. 2024-2025 dan kebetulan pada tanggal 22 Sertijab. Ya. Ya, betul ya. Yep. Sertijab, dan nanti setelah podcast ini kita undang Pilketos yang terpilih ya. Semoga Pilketos yang terpilih sehat selalu. Amin. Bukan Pilketos, Ketua OSIS dan Wakil Ketua terpilih tidak sakit, sehat-sehat ya. Karena kemarin saya lihat agak gimana gitu ya. Agak gimana gitu. Ya mudah-mudahan dia sehat lah ya. Karena namanya inisialnya D. Iya. Wakilnya inisialnya Tiara. Oh, itu bukan inisial. Oh, bukan inisial. Saking pendeknya namanya jadi nggak bisa diinisial udah gitu ya. Baik. Ya. Terima kasih sudah datang Rizka di podcast Pojok Bakti yang kayaknya kita bisa ngobrol di sini seharian penuh. Tapi kita dibatasi oleh kuota dan durasi memori. Ini bukan pertama kalinya sih aku di sini. Bukan pertama kali. Ini bukan pertama kalinya sih aku di sini. Baik, kita flashback dulu nih. Yuk. Kak, flashback dulu dari mulai kamu bukan siapa-siapa, bahkan saya pun sempat tidak mengenali kamu. Saya kenal kamu itu direkomendasikan oleh waktu itu orang kepercayaan saya. Iya. Berinisial S. Berinisial S yang kita sebut saja Sambas ya. Asambas yang beliau sudah menjadi alumni dan kuliah di bidang apa ya? Saya lupa lagi, kesehatan atau apa ya? Nggak tahu, tapi yang aku tanya tuh D3 kalau. Alhamdulillah sudah kuliah dari bukan siapa-siapa, karena saya pun nggak tahu Rizka itu yang mana. Kemudian direkomendasikan untuk menjadi pengurus waktu itu, jadi admin sosmed di OSIS. Kemudian ya seperti itulah, banyak lah gitu. Jadilah anggota. Bahkan Rizka ini nggak pernah ikut MPLS ya? Bukan MPLS ikut, cuma nggak ikut tes dari awal kayak tes. Oh yang gitu wawancara, nggak ikut wawancara, MPLS ikut gitu. Nah, coba sampaikan dong nih, dari awal perekrutan. Jangan dulu ke ketua ya, kita perekrutan dulu nih. Siapa kamu, kemudian diam di berapa alam, sampai apapun silakan ceritakan lah. Jadi flashback paling awal nih ya. Sebenarnya aku tuh kan bukan orang Ciparaya, aku tuh sebenarnya dari Katapang. Nah dari Katapang kebetulan aku tuh nyari-nyari sekolah gitu. Nah kebetulan kakak aku tuh tinggal di daerah Ciparai. Nah kakak aku juga ikut nyari gitu sekolah mana yang kira-kira tuh dekat gitu dari rumah. Nemu deh sekolah ini gitu. Udah gitu kakak aku tuh langsung daftarin aku ke sini. Aku dari Katapang ke Ciparai, udah deh masuk ke TI gitu. Nah pas awal masuk TI itu sebenarnya agak takut sih, soalnya kan otomatis lingkungan aku baru ya, bukan rumah aja tapi sekolah gitu ya. Yang tadinya di Katapang tuh aku punya banyak teman, terus balik lagi, terus pindah gitu ke Ciparai jadi gak punya siapa-siapa gitu, mulai dari nol lagi. Tapi semenjak aku waktu SMP gitu, sebelum lulus SMP, aku tuh udah janji gitu sama diri aku sendiri kalau aku itu pengen lebih aktif gitu dari sebelumnya. Karena kebetulan di SMP juga aku ikutan OSIS gitu, cuma OSIS aja, jadi anggota aja, jadi kayak megang sekdid gitu lah, jadi nggak ikut kepengurusan gitu. Stop dulu. Tadi membahas tentang di SMP juga saya pernah ikut OSIS nih. Iya. Perbedaannya apa? OSIS yang waktu SMP dengan yang sekarang di SMA. Bedanya apa nih? Lebih ke ini sih, ke struktur organisasinya aja.
Kemudian di perilaku Rizka sendiri, dulu saya nggak seaktif ini loh, padahal sama-sama di OSIS, gitu nggak? Iya sih, sempet mikir gitu. Soalnya kan waktu dulu di SMP gitu, lihat teman-teman yang masuk ke pengurusan inti kayak lihat interaksi mereka sama pembina sama guru-guru kayak deket banget gitu ya. Aku yang ngelihat itu kayak ih pengen deh kayak mereka juga. Iya. Oh ya udah deh nanti aku SMA coba lebih aktif aja gitu. Semoga aku juga punya peluang gitu biar bisa dekat sama guru-guru di sekolah gitu. Nah, akhirnya waktu SMA aku coba masuk OSIS dengan kemampuan yang seadanya, yang public speaking aja masih balelo. Aku memberanikan diri calon OSIS dan alhamdulillahnya keterima. Terima ya. Kemudian ya, dulu itu sempat bercerita nih, katanya Apa? kamu itu punya saudara kembar. Iya, iya benar. Bener ya? Benar. Identik nggak? Kembar? Enggak identik. Kembarannya perempuan atau laki-laki? Laki-laki. 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 Beliau sekolah di Sekolah di Katapang dia. Di SMK. Katapang. SMK. Iya, SMK. Beliau juga masuk OSIS katanya Masuk ya? OSIS juga. Oh, lebih aktif. Lebih Sama. aktif sih, soalnya kan dia mendekat sama pusat. Gitu. Nah, ternyata sama-sama di organisasi OSIS dua-duanya. Nah, kemudian ada mata-mata saya katanya apa ya? Katanya kamu pun masuk di ekskul pramuka. Iya. Di posisi kamu di pramuka sebagai apa? Sebenarnya sih aku tuh waktu masuk SMA tuh nggak ada sama sekali niat buat masuk pramuka. Cuman waktu itu tuh ditawarin buat ikut Raimuna sekabupaten. Ah iya dulu. Nah, katanya kata pembinanya tuh kayak ya udah ikut aja dulu lolos atau enggak juga nggak apa-apa. Ternyata aku lolos seleksi. Otomatis aku ikut dong Raimuna gitu sekabupaten Bandung. Nah, semenjak saat itu aku ditawarin lagi buat masuk ke anggota pramuka khusus karena ya oh ya udah emang udah takdirnya aja ya udah aku masuk aja gitu ke pramuka. Kemudian nih selalu pramuka OSIS dua kegiatan ini kadang ada bentroknya. Iya. Bukan ada lah, sering. Iya emang Nah, sering. bagaimana cara kamu mengatur waktu? Dulu juga sempat kamu tuh senang ini yang masuk ekskul tradisional. Iya dulu juga ya. dulu sempat ikut. Ekskul tradisional, OSIS, pramuka, sama anggota perpus. Anggota perpus. Iya. 4 bayangkan ya. 4. Kemudian waktu terus berlanjut mengerucut. Yang tadinya 4 jadi 2. langsung 2. Iya 2. Karena kesibukan itu. Iya. Dan dari keempat itu yang memang paling sibuk ya OSIS dan pramuka. Tidak bisa dibohongi. Kita itu berdampingan paskibra, pramuka, OSIS. Udah eta mah. Paling sibuk pokoknya mah kalau tiga kegiatan tersebut. Apalagi kalau ditambah dengan futsal. Sorry Bu. Futsal orang yang masuk ke 4 kegiatan tersebut itu udah luar biasa. Manajemen waktunya apapun itu udah luar biasa. Nah, dari masuk nih OSIS nih ya waktu kelas 10, kemudian kelas 11 kamu itu mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua. Waktu itu ketuanya siapa sih? Kamu atau siapa ya? Waktu 2003 2004 ya? Waktu itu ketua OSIS-nya Teh Indah. Kamu gitu mencalonkan kan? Aku? Ya? Aku tuh udah nyalonin 2 kali sebenarnya. Iya, 2 kali kan? Iya, waktu kelas 10 aku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, cuma nggak kepilih. Wakilnya tuh Lala. Wakilnya Lala. Dua-duanya aktif di pramuka kan? Iya. Ya. Lala sebagai apa dulu? Lala sebagai ketua. Di pramuka? Iya, ketua. Dari ketua jadi pramuka, waktu mencalonkan jadi wakil. Jadi wakil, kamu ketuanya berarti waktu. Itu suara tipis jauh. Jauh. Kemudian setelah itu periode berikutnya mencalonkanlah jadi ketua dan wakil ketua. Kayaknya sama deh waktu angkatan sekarang bahwa sistemnya ditunjuk ya. Iya. Sistem ditunjuk dan kamu nerima. Iya, nerima. Walaupun terpaksa. Setengah-setengah. Baik. Jadi
Rizka ini periode awal dia mencalonkan sebagai ketua, ya. Wakilnya adalah Lala dan kalah. Kemudian dia tidak kapok, nyalonkan deui periode selanjutnya, yaitu tetap menjadi ketua dan wakilnya adalah Abra, ya. Kemudian hari kemarin tanggal 22 November dia sertijab. Nah, nanti kita undang tuh ketua yang baru ya, Dede dan Tiara. Disebutkan Dede. Pakai inisial gimana tuh? Ya, kemudian ya, saya tahu kamu itu selalu masuk ranking 1. Alhamdulillah. Ya, dan saya tahu juga kata orang kepercayaan saya, kamu itu selalu overthinking, kasionan. Wah, ya kumaha cara mempertahankan, cara gimana kalau saya turun, gimana kalau ini, seperti itu kan? Iya. Nah, saya ingin tahu nih dengan kesibukan organisasi yang begitu padat, kemudian target kamu bukan mengejar ya, mempertahankan ranking 1, gimana tuh caranya, manajemen waktunya? Sebenarnya hampir 3 tahun berturut-turut, alhamdulillah selalu dapat ranking 1 di kelas. Sebenarnya rahasia di balik itu balik lagi ke organisasi sih. Soalnya dari organisasi aku tuh belajar banyak gitu. Belajar gimana cara ngebagi waktu, belajar gimana caranya meluangkan waktu untuk diri sendiri sama organisasi. Itu aku belajar banyak sih dari organisasi. Terus dari organisasi juga timbul beberapa hal yang berkaitan sama pembelajaran, di mana di situ aku mulai meningkat gitu. Salah satunya itu skill dalam bidang komputer. Nah, itu kan mengait tuh sama pelajaran BKTIK. Nah, jadi di saat pelajaran biasa gitu, di saat teman-teman lain bingung gitu gimana caranya pakai komputer, alhamdulillah aku bisa gitu karena aku punya skill itu di organisasi gitu. Jadi kepake juga gitu. Setelah ngelihat nilai rapot juga alhamdulillah itu nilainya ngaruh banget gitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian nih rencana nih ya. Kan kamu kelas 12. Iya. Sebentar lagi, mungkin 1 atau 2 langkah lagi kamu akan melaksanakan ujian-ujian. Rencananya setelah lulus mau ngapain? Setelah lulus tuh? Kalau ditanya rencana sih masih bingung ya sebenarnya mau jawab apa. Karena ngelihat aku diri sendiri gitu, sebenarnya pengen banget gitu buat kuliah. Di sisi lain aku pengen kuliah, tapi di sisi lain aku juga pengen kerja dulu gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kesempatan itu kan gak datang 2 kali gitu ya. Jadi ayolah kita coba aja dulu apa yang ada di depan gitu. Siapa tahu kan ada rezekinya gitu ya kalau aku ngikutin beberapa tes yang disediain sekolah kayak TKA gitu. Awalnya juga aku bingung gitu, mau ikutan TKA atau enggak, karena katanya TKA mah cuma buat orang yang mau melanjutkan aja gitu. Tadinya aku nggak ngambil itu gitu, bahkan udah bilang gitu ke orang tua aku kalau aku nggak akan ikutan TKA. Tapi setelah dipikir-pikir, kesempatan itu kan nggak datang 2 kali ya. Jadi oh ya udahlah aku coba aja dulu, siapa tahu kan ada rezeki. Aku bilanglah ke mama, ke bapak gitu, minta restu gitu. Semoga ada jalannya gitu buat aku ke depannya gitu. Nah, kalau buat ke depannya gitu, ya itu tadi aku masih ngikutin apa yang ada di depan aku aja gitu. Urusan, tapi ya aku berharap gitu semoga habis lulus ini aku lebih baik lagi gitu dari dunia SMA. Coba nih, saya ingin ini ringan nih. Setelah tadi yang berat nih, ini ringan nih. Dari kelas 10 sampai kelas 12 nih. Ada orang yang paling dekat enggak? Teman? Ya. Yang paling dekat nih, berbagi cerita, kemudian main ubrang-abring kali itu kadieu, atau sebut saja circle atau apalah namanya, atau geng kapak atau geng melati atau apalah. Ada nggak? Ada sih. Ada. Berapa orang? Kalau sama aku tuh jadinya berlima. Bisa disebutkan namanya? Inisial.
Inisialnya, inisial bener. Ah. Ada D, ada T, ada R sama L. Oh iya. Berjeng tak apa. Kemudian setelah teman, orang yang paling kamu anggap berjasa selain orang tua, selain teteh, siapa? Harus dijawab ya itu. Iya. Aduh, sebenarnya ini jawaban yang apa ya? Bingung. Lagi PR ke Orang yang paling berjasa buat hidup Rizka itu ya pasti Bapak. Hah? Oh bapak. Karena ya yang lihat Rizka rasain gitu ya dari Bapak, banyak banget kayak ilmu yang Bapak kasih gitu ke Rizka, yang tadinya Rizka bukan siapa-siapa, tapi tiba-tiba Rizka jadi bisa itu, bisa ini, itu karena Bapak. Awalnya juga Rizka takut, tapi Bapak tuh kayak selalu meyakinkan Rizka kalau Rizka itu bisa. Dari jam sok bapak ditutah-titah. Ya, Deadline mendesak, kamu harus bisa. harus bisa. Jam segini. Jam segini Kalau harus membuat bisa. sesuatu, ini harus bisa. Gini. Pak ini nggak bisa, cari di YouTube, cari di apa. Alhamdulillah, ngetik oke bisanya ini. Alhamdulillah bisa sekarang. Padahal mata pelajaran saya bukan mata pelajaran TIK, tapi bisa ngetik, bisa naon. Ilmu-ilmunya alhamdulillah bisa didapat. Ditambahkan aku di rumah itu kan nggak sama orang tua, jadi waktu ada Bapak ngerasa kalau aku tuh nggak jauh gitu dari orang tua, karena orang tua aku tuh ada di sekolah juga. Iya. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini bisa apa ya? Bisa dijawab, bisa tidak. Nanti setelah lulus mau tetap di Ciparai atau di Katapang atau kemana? Boleh dijawab, boleh tidak. Boleh dijawab, boleh tidak. Kalau menurut hati aku gitu, aku tuh udah nyaman gitu di Ciparai itu. Soalnya ternyata di Ciparai itu orang-orangnya baik gitu ya. Berarti di Katapang tuh. baik juga. Cuma yang Rizka rasain antara Katapang sama Ciparai itu pengalaman yang paling banyak Rizka dapat tuh di Ciparai gitu. Soalnya di Katapang ya gitu deh. Ya karena mungkin waktu di Katapang zaman COVID. Yang pertama zaman COVID, iya. COVID terus kamunya kan masih anak SMP ya. Iya, masih anak SMP. Pengalamannya ya seperti itu kan. Beda lagi kalau sekarang di umur juga sudah lebih remaja atau mendekati dewasa seperti itu ya. Jadi pemikirannya ya pasti paling berkesan ya di Ciparai seperti itu. Baik, terima kasih Rizka ya atas waktunya. Kita di episode yang ketiga ini bisa datang, bisa berbincang di sini dalam apa ya, berbagi cerita yang sebentar lagi kelas 12 dan sebentar lagi lulus. Jadi mungkin ini ya mudah-mudahan nanti setelah lulus dia bisa datang undangan lagi dan sukses selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.